Sambil menunggu semur matang, di kompor sebelahnya Lesti juga sibuk mengolah telur ceplok balado dengan tangannya sendiri. Iyalah karena ini pertama kali kan, jadi aku nggak tahu pengalaman apa yang bakal terjadi. Kehamilan aku lancar, alhamdulillah, dan aku nggak sabar aja sih. Ya yang pasti kita selalu konsultasi ke dokter. Aman mengenai keamanan. Pemirsa Silet RCTI, hanya tinggal menghitung hari menjelang persalinan anak ketiganya, Lesti Kejora justru menunjukkan sisi tangguhnya sebagai seorang ibu dan juga istri. Meski perutnya kian membesar, sang biduan tetap memilih turun langsung ke dapur untuk menyiapkan hidangan berbuka puasa bagi keluarga tercinta. Yang menarik di dapur Lesti kali ini, ia menyiapkan bumbu dalam porsi yang lumayan besar, menggunakan wajan besar. Menunya adalah semur spesial daging sapi dan ayam dalam satu bumbu yang sama. Semur sama sambal cumi. Dalam banget ya. Buat Kak, udah segede itu Kak perutnya masak, Masya Allah. Ini semurnya daging sama ayam aku campur. Karena papanya sukanya ayam, kalau aku suka daging. Oke. Nanti kita tunggu di depan meja makan ya. Ini semur daging sama ayam. Karena kakak biasa suka mau ayam. Enggak, karena kakak itu suka cumi, kakak itu suka telur sambal, suka semur ayam. Jadi yang kakak suka lah pasti. Simpel aja ya. Apa yang dibikin ya, tapi kadang-kadang kita pesan online juga ya. Sambil menunggu semur matang, di kompor sebelahnya Lesti juga sibuk mengolah telur ceplok balado dengan tangannya sendiri. Namun, banyak yang merasa khawatir melihat aktivitas Lesti yang begitu padat. Lesti mengaku tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini karena merasa kondisinya sangat fit. Ia juga mendapatkan izin dari dokter kandungan yang menyatakan tidak ada masalah bagi Lesti untuk tetap beraktivitas normal dan berpuasa selama asupan nutrisi saat sahur dan berbuka tetap terjaga. Ini lagi puasa. Puasa. Ya Allah. Boleh sama dokter ya. Telur baladonya diceplok, enggak rebus bulat-bulat. Saya mau nggak pernah request, terserah dia aja mau masak apa. Masak apa aja, pasti dimakan. Tergantung moodnya dia. Udah, alhamdulillah sahurnya. Kakak tuh kalau makan kan nggak aneh-aneh ya, selagi disediain ya itu pasti dimakan. Apalagi kalau disuapin udah tinggal duduk manis. Ya yang pasti kita selalu konsultasi ke dokter. Aman mengenai keamanan. Safe nggak kalau lahir lagi. Nah dokter, kalau udah dokter udah lampu hijau udah, netizen gak usah menyimpulkan karena dokter pun sudah mengizinkan dan menganggap ini sudah aman, ya udah kita kira jalan. Bukan hanya momen berbuka puasa, untuk sahur keluarga tercinta, Lesti juga turun tangan langsung. Dengan cekatan, Lesti menyajikan opor ayam hangat yang dicampur dengan telur bulat sebagai menu utama. Karena masih sangat mengantuk, Abang L terlihat lemas dan sesekali menyandarkan kepalanya di bahu sang ayah. Aku bikin namanya request Kabilar bukan ya? Enggak, dia mah nggak repot, mau dimasakin, mau apa aja dimakan. Cuma kemarin aku tanya, kakak mau dimasakin apa aja. Jadi biar nggak cuma ayam doang, biar banyak lauknya, jadi aku kasih telur. Ya, gue mau ambil nasi. Sini abang, sini abang. Abang Iye. Abang ini sini nak. Semangat abang. Ini sini. Di situ. Tahu ya? Mam.
Kalau Abang El hari pertama puasa setengah hari, tapi abis itu bye. Tapi dia selalu ngasih tahu orang, jangan lupa puasa ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum ya, gitu. So, padahal dia nggak. Selamat puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga lancar aktivitasnya. Selain Lesti Kejora yang tetap sibuk di tengah kehamilan besarnya, Alisa Dagize, istri Al Ghazali yang kehamilannya juga telah memasuki trimester ketiga atau tepatnya usia 8 bulan juga tengah menjadi sorotan karena Al Ghazali full memposisikan dirinya sebagai suami siaga. Bahkan putra sulung Ahmad Dhani ini sampai menolak tawaran syuting film atau series karena ingin fokus menemani sang istri jelang persalinan buah hati pertama mereka yang sudah di depan mata. Bahkan Al juga cukup protektif dengan meminta Alisa untuk mulai lebih banyak istirahat daripada keluar rumah. Sekarang udah masuk 8 bulan, realnya antara awal Mei atau akhir April. Kalau normal ya, tapi insya Allah sekali saya mau normal. Aku pun juga, karena aku juga ditawarin main series atau film sebelum atau sesudah lahiran, aku juga tolak dulu. Karena kan ini anak pertama, jadi aku mau adain momen itu di sebelah istri. Aku alhamdulillah nggak pernah ngidam, jadi aman semuanya. Kehamilan aku lancar, alhamdulillah, dan aku nggak sabar aja sih. Iya, dia worry banget, dia malah bilang ke aku udah di rumah aja, tapi aku cepet bosenan anaknya, jadi aku suka banget keluar rumah dan beraktivitas karena menurut aku masih kuat, jadi masih bisa gitu. Ya persiapannya dia mungkin banyak nanti waktu saat perkiraannya kan bentar lagi ya. Mungkin dia sedikit hiatus untuk mempersiapkan kelahiran karena kelahirannya kan nggak sesar, jadi normal, jadi dia banyak apa tuh namanya, nggak terima tawaran untuk libur menemani istri karena anak pertama ya gitu. Menariknya, meski tengah hamil besar, Alisa tetap terlihat gesit dan lincah. Bahkan di momen Ramadan kali ini, Alisa kerap memasak menu-menu berbuka puasa untuk sang suami dan juga mengundang teman-temannya untuk datang, seperti Aliyah Mas Said. Selain gesit dan lincah, Alisa bahkan tetap nge-gym, termasuk angkat beban, meski perutnya kian membesar. Hal ini sontak membuat ngilu netizen. "Lu yang nge-gym, gue yang ngilu," ujar netizen. Sementara Alisa mengaku nge-gym juga sebagai bagian dari persiapannya untuk melahirkan. Overcook in real life. Kamu mau mix apa? Selamat berbuka. Oh, deg-degan. Thank you. Ya, Alisa sekarang udah mulai gym, udah mulai jalan pelan-pelan. Karena udah masuk 7 bulan, 8 bulan tuh katanya harus sering jalan naik tangga, jadi biar relax lah ototnya. Deg-degan banget, doain ya semuanya. Enggak, aku pikir kalau orang hamil itu memang harus olahraga supaya apalagi dia kelahirannya normal, jadi dia harus mempersiapkan fisiknya gimana caranya nanti. Karena kan kelahiran anak pertama tuh bisa jadi kita nggak bisa memprediksi waktunya berapa lama. Jadi pada saat dia harus memberikan fisiknya, semoga dia kuat. Karena kalau fisiknya kuat, insya Allah dia nggak akan terlalu capek nanti. Karena kalau kelahiran normal tuh capek gitu kan.